Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya? Oke, sekarang kita masuk ke video kedua. Kemarin tuh ada kesalahan. Tadinya tuh video yang kemarin tuh mau jadi satu video, tapi ternyata karena kepanjangan, jadi Bunda berniat untuk men-split videonya menjadi dua video. Oke, yang kemarin itu part 1, yang sekarang part 2 tentang cermin datar. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke videonya. Masuk ke yang pertama ini, yaitu cermin ya. Namun di sini Bunda tidak akan bahas dulu cermin cembung cekung. Karena apa? Cermin itu sendiri sebenarnya dia dibagi menjadi dua. Ya, ada cermin datar, lalu ada cermin lengkung. Oke. Nah, cermin lengkung ini yang tadi ini ada yang cembung, ada yang cekung. Tapi nanti ini akan Bunda bahasnya di videonya beda. Sekarang Bunda akan bahas yang cermin datar aja ya. Oke, sekarang kita akan bahas ke cermin datar. Oke, ini juga ada infografis dari Bunda Lianda. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, panjang cermin minimum. Oke ya. Panjang cermin minimum itu contohnya ini. Agar seluruh badan benda terlihat pada cermin, maka P ya. P itu adalah panjang cermin ya, sama dengan setengah H0. H0 itu maksudnya apa? Tinggi benda ya. Jadi P itu adalah panjang cermin, H0 itu tinggi benda. Jadi ketika kalian ingin melihat semua bagian tubuh kalian, kan itu butuh cermin yang panjangnya itu setengah dari tubuh kalian ya. Contohnya misalkan contoh soalnya gini. Contoh soal misalkan ya. Berapakah panjang cermin apabila benda tersebut memiliki panjang 5 meter? Nah, berarti H0-nya 5 meter. Berapakah panjang cerminnya? Gitu ya. Berarti P sama dengan setengah H0. Setengah dikali 5. Berarti 2,5 meter. Jadi panjang cerminnya adalah 2,5 meter. Kayak gitu, gampang kan? Terus berikutnya, ini ada pembentukan bayangan pada cermin datar. Oke, kalian harus tahu ya. Di cermin datar itu sangat simpel dibandingkan cermin lengkung. Cermin datar itu sifatnya hanya ada 3. Dia itu maya, tegak, dan sama besar. Maksudnya apa Bun maya? Coba kita lihat. Di sini ada cermin ya. Kalian bisa lihat di sini ada cermin. Bagian sini itu adalah bagian apa ya namanya teh, depan cermin. Depan cermin alias kita ya. Dan sebelah sini ini adalah bagian dalam cermin. Alias bagian yang di dalamnya ada bayangan gitu ya. Gitu. Jadi ini benda, yang ini bayangan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Bendanya itu misalkan tingginya H. Ya, H. Maka bayangan yang dia hasilkan itu adalah H aksen. Dan besarnya itu sama. Kalian bisa lihat, besarnya itu sama. Nggak beda, nggak diperbesar, nggak diperkecil. Ya. Setelah itu jaraknya pun sama. Jaraknya pun sama. Ya, sorry. Ini jarak, S itu jarak ya. S itu, ini S benda, jarak benda, dan ini S aksen itu jarak bayangan, jaraknya sama ya. Sehingga kalau misalkan nanti ada contoh soal nih, contoh soal seperti ini misalkan. Ini ada cermin ya. Terus di sini ada benda. Di sini ada tempat benda, ini ada bayangan. Di sini ada bendanya itu ada bulan, terus ada panah ya. Panah, jelek banget gambarnya. Ada panah, terus misalkan ini ada emoticon misalkan. Nah, soalnya bilang gambarkan bayangannya. Nah, berarti kita harus persis menggambar bayangan tersebut, tetapi kebalikannya. Jaraknya harus sama, besarnya harus sama, tapi karena ini Bunda gak punya penggaris, jadi kita langsung aja ya. Misalkan ini jaraknya segini kan, kita apa namanya? Kira-kira aja lah. Nah, kayak gini ya. Terus kalau ini berarti gambarnya kita harus jaraknya harus sama juga ya. Berarti kayak gini.
serap, serap, serap. Nah, kayak gitu. Ini nggak sama ya, tapi pretending ini sama lah. Nah, ini juga. Ya, pokoknya dari sifat bayangan cermin datar itu hanya 3 ya guys ya. Ada maya, lalu ada tegak, dan sama besar. Maya itu maksudnya apa, Bun? Maya itu maksudnya bayangannya itu ada di dalam cermin. Oke, ada di dalam cermin. Tegak itu maksudnya gimana, Bun? Tegak itu ya tegak, dia gak kebalik. Kalau dia kebalik itu misalkan kayak gini, kayak gimana ya? Kalau misalkan kebalik nih yang ini ya. Kayak gini berarti kebalik mah, guys. Jadi senyumnya di sini, matanya di sini. Itu kebalik. Jadi di cermin datar mah tegak ya. Dan sama besar. Tidak diperbesar dan tidak diperkecil. Pokoknya sama. Diingat, ini sifat di cermin datar. Berikutnya ini ada contoh soal. Ya. 2 cermin datar yang membentuk sudut. Oke, di sini ada dilihat dari atas ya. Ada cermin A sama cermin B. Oke, cermin A dan cermin B. Lalu di sini ada benda. Oke. Nah, ketika 2 buah cermin membentuk suatu sudut alfa, maka banyak bayangan yang dibentuk oleh kedua cermin tersebut dapat ditentukan dengan rumus berikut. Oke, di sini rumusnya ini nih guys. N sama dengan 360 derajat per alfa minus 1. Ini rumusnya. Awas, ini benar-benar penting. Kebanyakan soal-soal itu ada soal ini ya. N itu apa? N itu artinya banyak bayangan ya. Satuannya berarti lalala buah gitu ya. Misalkan 2 berarti 2 buah gitu. Alfa itu apa artinya? Dia itu adalah sudut yang dibentuk cermin. Sudut yang dibentuk cermin ini. Daripada bingung, kita langsung aja ke contoh soal. Ya, di sini lihat. Jika terdapat 2 buah cermin datang yang datar, ini kayaknya datar deh. Datar yang membentuk sudut 60 derajat, kemudian di antara 2 cermin tersebut diletakkan sebuah benda. Berapakah jumlah bayangan yang dapat terbentuk? Oke. Di sini ada gambar, Bunda udah gambarin, ini ada cermin. Ada cermin 1, cermin 2. Nah, cermin 1, cermin 2 ini dia membentuk sudut katanya berapa cenah? 60 derajat. Oh, di sini ada benda. Bendanya ini love ya. Berarti di sini kita tulis diketahuinya apa aja? Ada sudut, yaitu alfa. Sudutnya 60 derajat, ya kan? Terus, apalagi yang dia ketahui? Udah ya, itu aja ya, 60 derajat. Pertanyaannya, berarti yang ditanyakan di sini adalah berapa jumlah bayangan? Berarti N-nya berapa? Gitu ya. Kita langsung aja nih masukin rumus ini ya, jawab. Berarti N sama dengan 360 derajat per alfa minus 1, ya kan? Oke, 360 derajat dibagi alfa. Alfanya berapa? Alfanya 60 derajat, ya. Oke, terus minus 1. Nah, 360 dibagi 60, berapa? 6 ya, 6 minus 1. 6 dikurangi 1, 5, ya, jadi 5 bayangan. Jadi N-nya itu adalah 5 ya. Ini yang versi mudah. Di sini ada yang versi agak sulit. Ini contohnya ada dari contoh soal UN tahun lalu ya. Kita lihat 2 buah cermin datar disusun membentuk sudut seperti gambar katanya. Benda yang diletakkan di antara kedua cermin menghasilkan bayangan yang dapat bayangan dapat gambar. Oke, langsung aja lah kita ya. Kita langsung di sini lihat ada cermin katanya ini guys, ini cermin. Cermin 1, cermin 2, lalu di sini ada benda ya. Di sini ada benda. Nah, bayangan yang terbentuknya ini ada bayangan 1, ada bayangan 2, sama ada bayangan 3 gitu ya. Jika sudut cermin terbentuk tersebut diperkecil menjadi 2,3 kali sudut semula, jumlah bayangan tersebut jumlah bayangan yang terbentuk menjadi gitu. Oke, coba kita lihat ya. Yang di sini diketahuinya apa aja dulu? Wait. Di sini yang diketahui yang pertama ada apa ya? Ada di sini yang diketahui, ada jumlah bayangan ya. Ada bayangan 1, 2 dan 3. Berarti ada N, ya kan? N-nya itu berarti ada 3. Oke, N-nya ada 3. Terus di sini ada diperkecil katanya menjadi 3/4 kali. Oke, nanti aja lah. Kita langsung aja jawab di sini. Ada beberapa step yang harus kalian lakukan. Ya, step yang pertama ialah mencari sudut.
ya. Mencari sudut apa sih, Bun? Mencari sudut dari cermin yang awal, ya. Bagaimana caranya? Kita langsung aja. Di sini kita masukkan rumusnya N sama dengan 360 derajat per alfa minus 1, ya. Nah, di sini N-nya kita udah tahu, N-nya itu adalah 3. Berarti 360 per alfa minus 1, ya. Nah, si minus 1 ini kita pindah ruaskan ke 3. Jadi 3 ditambah 1. Jadi ini 360 derajat per alfa. 3 ditambah 1, 4, berarti 360 per alfa. Berarti alfanya, gimana alfanya? Alfanya itu berarti 360 per 4 sama dengan berapa? 90 derajat. Gitu. Jadi sudutnya ini adalah 90 derajat. Bun, gak usah dilihat atuh, kan ini udah ada, Bun. Ini tuh siku-siku pasti 90 derajat. Betul, ya. Jadi kalau misalkan kalian kepikiran kayak gitu, kan smart, ya. Tapi di sini Bunda pengen masukin biar kalian tahu prosesnya. Terus yang kedua, proses yang kedua. Nah, di sini kita harus diketahui kan, di sini ada jika sudut cermin tersebut diperkecil menjadi 2/3 kali sudut semula. Sudut semuanya itu 90. Berarti gimana? Berarti gini, guys. Sudutnya ialah 2/3 dikali 90 derajat. Berapa? 60 derajat. Kayak gitu, ya. Jadi, setelah diperkecil 60 derajat. Nah, pertanyaannya itu, kalau udah 60 derajat, berapa jumlah bayangan yang terbentuk? Gitu. Berarti yang ketiga, kita bisa kerjakan. Kita masukin lagi rumusnya, N sama dengan 360 derajat per alfa minus 1, ya. N-nya berarti 360 per 60, ya. 360 per 60 minus 1. 360 per 60 itu 6 dikurangi 1. Jadi 5 bayangan. Seperti itu, ya. Alhamdulillah. Nah, ini video yang pertama tentang cahaya dan optik. Nanti Bunda akan bahas lagi, Bunda Lianda pun juga akan ikutan bahas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang ngerti. Kalian bisa langsung hubungi Bunda, bisa langsung chat dan sebagainya. Sekarang Bunda udah waktunya buka puasa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.